Oke teman-teman semua, kembali lagi dari Biro Aprov. Di sini kita bakal ngejelasin bagaimana cara pengoperasian dari alat Topcon GTS 255 yang memang kelihatan di sini alatnya lumayan jadul teman-teman. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan alat ini yang berfokus untuk pengukuran detail situasi terlebih dahulu. Nah, pastinya untuk pengukuran detail situasi kita membutuhkan ETS, lalu tripod ataupun statif untuk berdiri alat. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengukuran, pastinya kita bakal ngelakuin dulu yaitu leveling dan centering dari alat ke bagian patok bawah. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus melakukan leveling terlebih dahulu teman-teman. Oke, misalkan kita anggap saja gitu ya teman-teman, di sini untuk leveling dan juga centering sudah selesai. Maka dari itu kita bakal langsung coba bagaimana sih kita pengukuran detail situasi dari alat GTS 255 ini. Oke teman-teman, di sini ya di tampilan layar sudah kelihatan ya. Di sini udah nyala teman-teman. Oke. Yang pertama-tama bagaimana caranya kita untuk melakukan pengukuran detail situasi itu? Pertama, di sini ada tombol menu, tulisan menu di sini. Oke. Kita pencet menu. Nah, setelah itu karena untuk pengukuran detail situasi ini pasti kita harus membuat job dulu ataupun seperti folder lah bahasanya lebih gampangnya itu, ini mana isi job itu ataupun isi folder itu tuh hasil dari pengukuran kita di lapangan. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung pencet F1. Ini F1 data collect. Nah, setelah itu kita input. Nah, perbedaan antara GTS dan juga GM walaupun sama-sama merek Topcon, tapi di sini perbedaan yang paling signifikan antara GTS dan GM. Kalau di GTS kita ingin membuat job, kita langsung aja pencet data collect, terus juga input. Nah, kita langsung masukkan nama. Nah, jadi setelah kita masukkan nama, misalkan kita buat namanya Aprov. Oke, kita kasih nama Aprov SPIG. SPIG. Oke, sama G. Oke, udah. Nah, kalau kita udah ngasih nama job kita sendiri, langsung kita pencet enter di F4. Oke, enter. Oke, set. Nah, berarti kalau udah di set itu berarti job kita telah terdaftar di alat ini. Jadi kita tinggal melakukan pengukuran. Nah, sebenarnya untuk fitur yang ada di dalamnya itu tidak berbeda jauh dari alat game itu sendiri, karena yang pastinya kita ada yang F1 di sini adalah OCC ataupun occupation dari berdiri alat. Kita masukkan, terus ada backside di belakang sana. Lanjut ya teman-teman, di sini ada F1 itu teman occupation PT ataupun occupation untuk berdiri alat yang isinya nanti ada koordinat berdiri alat itu berapa. Selanjutnya ada F2 yaitu backside, karena untuk pengukuran detail situasi pastinya kita membutuhkan backside yang memang sudah memiliki koordinat. Nah, untuk backside-nya berada di sana di belakang. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada F3 ataupun foresight. Nah, gunanya foresight ini adalah target tembakan kita yang biasanya itu untuk penembakan dari hasil detail situasi seperti itu. Oke, sekarang kita fokus dulu di F1 ya teman-teman. Untuk berdiri alat, kita pencet F1. Nah, setelah itu di sini ada tulisan PT Estek ID Instrument Height. Nah, untuk PT-nya sendiri, kalau memang kita kebetulan berdiri pada BM, oke, kita akan menuliskan menjadi, misalkan di bawah kita ini adalah BM 10. Kita input di sini. Nah, kita ganti lagi. Ini masih dalam format number, kita ganti ke alfabet. Kita tulis di sini titik BM. BM berapa? Misalkan BM 01. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke ID, kita pencet enter di F4. Oke, ID sudah, kita masukkan input, terus kita buat alfabet lagi. Karena ini adalah titik BM, maka kita tulis menjadi BM seperti ini. Oke, selanjutnya instrument height. Nah, untuk instrument height sendiri kita langsung saja bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, dari setiap alat total station pastinya akan memiliki titik seperti ini untuk menjadi titik acuan. Berapa ketinggian ini sampai bawah titik patok kita. Secara langsung bisa dilihat itu yang adalah titik hitam. Nah, itu adalah kita asumsikan menjadi patok kita, lalu diukur ke atas menuju sampai garis ini. Oke,
Selanjutnya kita asumsikan bahwasanya untuk ketinggian alat ini berada di 1,58 meter. Oke, 1,580 meter. Setelah itu kita pencet enter. Nah, jikalau dari teman-teman koordinat berdiri alatnya tidak seperti ini, kita pencet no. Terus kita pilih 0 CNZ atau OCNEX. Oke, setelah itu kita tekan NZ untuk memasukkan berapa sih koordinat BM kita berdiri ini. Kita pencet NZ. Nah, kita anggap bahwasanya untuk koordinat ini kita pakai koordinat lokal itu ada di dengan orting itu ada di 100. Terus kita pencet enter. Lalu di sting tersebut kita ada di 1000. Enter. Dan untuk ketinggian itu kita 900. Enter. Oke. Kalau yang misalkan sudah tadi terpencet, maka bentuknya akan seperti kita lihat di sini NZ-nya. Nah, sudah selesai sesuai. Kita pencet enter. 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 Set, dan ini sudah terrecord di dalam. Nah, agar benar-benar terrecord, yang terakhir kita lakukan adalah kita pencet track ini di F3. Kita yes. Selesai. Setelah itu kita akan masukkan data koordinat untuk backset yang ada di belakang. Oke, karena pastinya dari modul pembelajaran dari telestasi manual itu pastinya membutuhkan backset. Oke, setelah itu kita akan mencet F2 untuk backset. Oke, setelah itu, nah untuk backset sendiri sebenarnya tidak berbeda jauh dari segi pengisiannya juga dari OCC ataupun occupation dari berdiri alat. Di sini ada backS atau nama backsetnya, terus ada code P-code untuk kode dari backsetnya dan juga instrumen ketinggian dari prisma tersebut. Oke, selanjutnya kita akan menginput terlebih dahulu nama dari backset. Kita asumsikan bahwasanya untuk backset kita menggunakan TK1. Oke, BS kita tulis BS. BS1 karena memang kebetulan ini menjadi BS1. Enter. Nah, untuk P-code-nya kita bisa tulis menjadi BS. Enter. Nah, ya teman-teman, karena kita belum tahu untuk ketinggian prisma backsetnya berapa, maka kita langsung ukur aja sekarang. Yuk, bangun lagi langsung. Teman-teman, tadi sebelumnya kita kan sudah mengukur tinggi di TS itu seperti apa. Selanjutnya kita bakal mengukur tinggi untuk prisma ini sendiri gimana sih caranya. Oke, kalau tadi di TS itu ada tandanya, maka di prisma kita asumsikan untuk tandanya ada berada pada bagian sini. Besi warna silver ini kita ukur menyuntai ke bawah sampai berada di titik patok tengah ini. Oke, kita asumsikan bahwasanya hasil pengukuran ketinggian prisma kita itu ada di 1,4 meter. Oke, kita langsung kembali ke alat lagi karena tadi kita udah mengukur prisma, ketinggian prisma backset kita berapa, kita masukkan. Karena tadi ketinggiannya di 1,4, kita masukkan 1,4 meter. Enter. Oke. Nah, sekarang kita masukkan berapa koordinat dari berdiri backset tersebut, yaitu berada di tulisan BS ini. Kita pencet F4. Terus ada bagian input, list, NAJ, dan enter. Nah, jika dari teman-teman sudah memasukkan sebelum-sebelumnya dari koordinat BS1 ini, kita bisa langsung nyari di list. Nah, kalau memang ternyata belum, kita bisa untuk memasukkan secara manual yang nantinya bakal terrecord ke dalam alat tersebut, yaitu melalui NA ataupun AZ. Oke, kita masukkan NE, Northing Sting. Kita asumsikan bahwasanya untuk Northing di belakang itu ada di 900. Nah, enter. Untuk istingnya itu ada di 1100. Enter. Nah, setelah itu teman-teman, karena kita ingin mengetahui apakah si backset kita itu benar koordinat dari yang kita masukkan, maka kita harus coba nembak dulu ke backsetnya. Nah, pastinya kita gunakan visor ini dulu untuk mempermudah kita dalam pengakiran. Kalau sudah pas, kita kunci dari penggerak halus horizontal dan vertikal. Setelah itu kita keker seperti ini, sudah pas, baru kita keker. Nah, kita mainkan terlebih dahulu si bagian zoom out bagian dari zoomnya apakah sudah jelas atau belum. Nah, di sini baru kita bagian benang dari atas itu sendiri apakah sudah jelas atau belum. Kita mainkan di sini untuk mempermudah kita dalam pengukuran. Oke, dari atas ini udah berada di titik tengah prisma.
Selanjutnya kita akan meas. NZ. Tunggu. Oke, ketahuan ternyata adanya deviasi dari hasil yang kita masukkan. Nah, itu memang sering terjadi dengan beberapa faktor seperti bisa saja dari centering dan leveling prisma yang kurang baik, ataupun dari centering dan leveling alat yang kurang baik, dan juga mungkin dari alat tersebut memiliki nilai kolimasi yang mungkin tinggi yang menyebabkan pengukuran tersebut bisa menghasilkan deviasi ataupun perbedaan nilai seperti itu. Nah, kita udah masukkan koordinat berdialat, kita udah masukkan koordinat backside, dan terakhir kita melakukan pengukuran ke foresight. Nah, itu ada di menu bagian F3, FS ataupun yang bisa disebut dengan foresight. Nah, ini gunanya untuk kita menembak ke target detail situasi kita. Nah, untuk penembakan target detail situasi ini kita akan menggunakan jalon ataupun stick pole untuk mempermudah kalian dalam mobilisasi dan bisa mengambil data lebih cepat karena tidak butuh centering dan leveling menggunakan statif ataupun tripod. Oke, kita langsung aja F3. Nah, tidak berbeda jauh lagi, ada bagian PT ataupun nama dari tembakan kita itu ini, tembakan detail kita apa, terus juga kode dari tembakan detail kita apa, terus juga yang terakhir adalah ketinggian dari si jalon tersebut. Oke, misalkan dari titik pertama ini kita akan melakukan pengukuran bangunan. Oke, kita tulis di sini adalah BGN sebagai arti dari bangunan. Nah, jangan lupa untuk menambahkan nomor di sini. Jadi kalian kalau emang mau penembakan awal, tulis saja angka satunya. Nanti untuk pengukuran bangunan selanjutnya bakal berlanjut dari angka tersebut. Kalau sudah, kita pencet enter. Terus kita input lagi kodenya apa? Bangunan. Enter. Nah, karena di sini membutuhkan ketinggian jalon, maka kita harus mengukur terlebih dahulu berapa ketinggian jalon tersebut. Kalau memang sudah diketahui adalah 1,4, maka kita tinggal meas. Oke, kita asumsikan bahwasanya backside tersebut adalah jalon kita dengan ketinggian 1,4 meter. Kita arahkan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah pas, kita tembak. Oke, belum pas, belum terlalu pas. Oke, kalau sudah pas. Nah, kalau sudah pas, nih alat sudah berada di tengah bagian prisma, kita asumsikan bahwasanya itu ada jalan kita tinggal pencet meas. Di sini ada tulisan meas, yaitu ada di F3, kita pencet meas. Nah, ada pilihan lagi vertikal FH ataupun HD ataupun NZ dan juga ada di bawahnya. Nah, tadi kita karena berfokus pada koordinat, kita milih dari NZ itu sendiri. Kita pencet. Kita tunggu sampai alatnya membaca. Sudah. Nah, untuk mengetahui berapa tadi koordinat kita yang kita tembak ke titik detail kita bisa melihat dari FS ini, dari F3 kita pencet F3, terus kita search SRCH F2. Nah, kita lihat bisa less data ataupun first data. Kalau F3 ini untuk si berdiri alatnya, maka kita pencet saja less data. Nah, tadi yang saya tembak bangunan memiliki koordinat seperti ini. Nah, nanti bagaimana caranya untuk verifikasi apakah pengukuran kita benar atau tidak? Teman-teman boleh nanti coba untuk mendownload UTM Geomap, ada di Play Store ataupun di App Store. Nanti kalian download, nanti kalian buka dan masukkan koordinat ini. Nah, itu merupakan salah satu langkah untuk verifikasi data apakah hasil pengukuran detail situasi kita itu benar atau salah. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk pengukuran selanjutnya kita tinggal ke F3 lagi. Oh sorry, ke F3 ini FS. Nah, si bangunannya langsung lanjut kedua, kita tinggal tembak lagi aja. Meas NZ. Oke, dapat. Di sini akan ada bangunan 3 dan lanjut. Nah, kalian akan tinggal mengukur sampai selesai, ataupun jika berpindah alat maka mengikuti dari tahap-tahap dari yang awal sebelumnya. Oke, seperti itu aja untuk bagaimana cara mengukur detail situasi ataupun topografi dari alat Topcon GTS 255. Terima kasih.